welcome back to my video. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan penggunaan for dan since. Teman-teman kebanyakan masih bingung, kapan kita harus pakai for dan kapan kita harus pakai since dalam sebuah kalimat, ya kan? Nah, biasanya for sama since ini lebih sering digunakan ketika kita menggunakan tenses present perfect, ya kan, yang menyatakan sudah. Biasanya sering banget nih muncul for, since, ya. Dan di sini tuh sebenarnya dari segi arti saja sudah berbeda. For ini berarti selama, sedangkan since itu artinya sejak, ya kan? Selama dan sejak sudah kelihatan bedanya. Terus Miss masih bingung? Oke, lanjut ya. Kita pertama ke for dulu. Di sini for artinya selama itu menunjukkan jangka waktu sebagai petunjuk, ya kan, menunjukkan jangka waktu yang tidak spesifik. Jadi kalau teman-teman semua mau pakai for, nah jadi nanti kalimatnya itu tidak spesifik. Kejelasan waktunya itu tidak terlalu mendetail, ya kan? Asal aja misalnya kayak ini. Contohnya, aku sudah tinggal di sini selama 9 tahun. I have lived here for 9 years, ya kan? Tapi kita nggak tahu nih, dia tinggal di sininya dari 9 tahun yang lalu, apa 9 tahun yang akan datang, atau apa gitu kan? Dan tahunnya tuh kita kurang jelas sejak kapannya. Yang penting si pembicara cuma mengatakan saya sudah di sini, sudah tinggal di sini selama 9 tahun. Tapi nggak tahu spesifiknya kapan. Oke? Sedangkan yang since ini berarti sejak. Nah, biasanya kalau yang pakai since ini kan sama-sama menunjukkan jangka waktu. Cuman yang since jangka waktunya tuh lebih spesifik. Ya, lebih jelas gitu. Kalau misalnya mau nyebutin tahun, tahunnya disebutin. Kalau mau nyebutin tanggal, tanggalnya disebutin. Hari-harinya disebutin. Kayak gitu. Contoh di sini. I have worked here since 2019. Ya kan? Jadi saya sudah bekerja di sini sejak 2019. Jadi orang-orang tahu, oh berarti si penulis ini atau si pembicara ini udah di sini dari 2019 ya. Jadi orang-orang udah nggak nebak-nebak lagi, 1 tahun yang lalunya kapan nih? Kan belum jelas. Sedangkan yang ini sudah jelas tahun 2019. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita mau pakai for itu berarti diikuti dengan jangka waktu yang tidak terlalu spesifik. Jadi setelah for plus jangka waktu yang tidak spesifik. Sedangkan kalau kita mau pakai yang since, jadi setelah since nanti plus atau diikuti oleh jangka waktu yang spesifik. Seperti itu, since plus jangka waktu yang spesifik. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Thank you for watching and see you, tata. Kampung Inggris WE.